Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Seluruh bagian otak ilo pitu alowombu pada malam ini pahamilah dan renungilah kalimat berangkat dari makom Al-Fatihah. Karena makom Al-Fatihah ini merupakan wujud La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ini benar-benar wujud daripada kesaksian. Kesaksian merupakan suatu wujud makom. Makomnya sholat. Karena makom salat ini benar-benar sudah bermakom, berarti benar-benar sudah bersaksi. Tiada Tuhan selain Allah, Nabi Muhammad itu Rasul dan utusan. Karena Nabi Muhammad ini Rasul dan utusan, karena utusan ini benar-benar dari surganya Firdaus. Kemudian makomnya Rasul, inilah di kerajaan Allah. Kemudian Nabi di makom langit. Ruh bumi merupakan wujud daripada makom sifat. Benar-benar seluruh bagian otak ilo pitu alomombu sudah memahami makom salat. Berarti sudah memahami makom La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Seluruh bagian otak ilo pitu alawambu benar-benar sudah berwujud puji-pujian kepada Allah. Oleh karena itu puji-pujian ini sudah disyariatkan merupakan suatu makom zikir La ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Yang selama ini kerusakan umat akhir zaman hanya berwujud zikir ini. Zikir merupakan suatu puji-pujian. Puji-pujian hanya merupakan suatu ucapan, namun tidak memahami tentang wujud daripada makom. Bagaimana kita sudah bermakom di La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Berarti benar-benar sudah melaksanakan perintah-perintah Allah yang telah disyariatkan oleh Nabiullah Sayyidina Muhammad. Benar-benar sudah berwujud kalimat La ilaha illallah. Berarti sudah menjalankan perintah-perintah Allah yang telah disyariatkan oleh Nabiullah Sayyidina Muhammad. Berangkat dari istinja 17 rakaat, kemudian junub 17 rakaat, wudu 17 rakaat. Nanti itu kita sudah bermakom di kesaksian. Kesaksian merupakan suatu wujud ketaatan. Makomnya sifatnya ruh. Oleh karena itu Allah berfirman, apabila ruh ini sudah ditiupkan di dalam jasad, di dalam sifat, di dalam rohani, maka tunduklah kepada ruh. Karena hanya sifatnya ruh ini yang bersaksi Nabi itu Rasul dan utusan. Inilah para wujudan ta'ilo pitu alawambum. Yang benar-benar yang sudah diperjalankan oleh Allah memperjelas suatu wujud daripada makom. Awal zaman dan akhir zaman. Awal zaman dan akhir zaman merupakan awal ciptaan.
jika bukan karena engkau wahai Muhammad, aku tidak akan ciptakan sesuatu ini. Aku ciptakan engkau Muhammad karena aku. Inilah wujud daripada makom nur. Nurnya ilmu. Karena hanya nur ilmu ini yang benar-benar yang naik ke surganya. Firdaus, inilah yang disebut makom utusan. Kemudian Rasul. Rasul ini disebut Ruhullah. Bermakom di kerajaan atau disebut Sidratul Muntaha. Kemudian Nabi merupakan pintu langit. Kemudian ruh bumi merupakan pintunya bumi. Inilah yang disebut sifatnya ruh. Sifat ruh ini merupakan suatu wujud daripada makom syahadat. Benar-benar seluruh bagian letak ilopitu alawambu yang sudah berwujud. Puji-pujian inilah makomnya alhamdulillahi rabbil alamin. Puji syukur atas nikmat Allah. Nikmat Allah ini berangkat dari suatu wujud perintah. Apabila perintah ini kita laksanakan, maka seluruh nikmat-nikmat ini Allah anugerahkan. Inilah merupakan suatu makom puji-pujian. Karena puji-pujian ini hanya merupakan suatu wujud pengakuan kita. Pengakuan merupakan suatu kesaksian. Bagaimana kita bisa masuk di dalam makom? Di makom alhamdulillahi rabbil alamin. Benar-benar sudah bermakom di alhamdulillahi rabbil alamin. Berarti seluruh bagian letak ilo pitu alawambu benar-benar sudah berwujud ketaatan terhadap perintah-perintah Allah. Berarti sudah melaksanakan ilmu-ilmu yang sudah disyariatkan oleh Nabiullah Sayyidina Muhammad. Berarti sudah mengakui suatu Nabi dan utusan dan Rasul. Maka itulah makomnya salawat. Di bulan Sya'ban ini, perbanyaklah kalian untuk memahami tentang salawat. Karena salawat ini merupakan suatu pengakuan. Pengakuan merupakan suatu wujud. Melaksanakan suatu ilmu yang telah disyariatkan oleh Nabiullah Sayyidina Muhammad. Inilah makom-makom yang diharuskan kita menjalankan perintah-perintah Allah ini yang sudah disyariatkan oleh Nabiullah Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah seluruh bagian ta'ilo pitua lobomu perhatikan. Selama ini ta'ilo pitua sudah menggambelangkan perjalanan miratnya ta'ilo pitua lobomu dengan perjalanan ta'ilo pitua benar-benar yang dipanggil oleh Allah dan diperintahkan oleh Allah dapat untuk meminum ainul hayat. Ta'ilo pitua ini 3 kali minum air ainul hayat, kemudian dimandikan karena itulah perintah dari Allah. Minumlah engkau air di telaga ainul hayat ini hingga ta'ilo pitua ini telah diabadikan. Ta'ilo pitua kemudian sudah mandi. Setelah selesai mandi, maka para ratu bidadari yang disebut makom Rabiullah yang benar-benar mempersilakan memakan buah delima. Inilah yang benar-benar yang diterima oleh ta'ilo pitua lombo ini. Oleh karena itu ta'ilo pitua menggambelangkan kepada seluruh bagian ta'ilo pitua lombo. Ta'ilo pitua ini benar-benar diabadikan. Oleh karena itu ta'ilo pitua menegaskan kepada seluruh bagian ta'ilo pitua lombo. Pahamilah, renungilah makom-makom ilmu yang sudah digambelangkan ini.
benar-benar kalian memahami, berarti kalian benar-benar melaksanakan. Wujud yang melaksanakan berarti wujud ketaatan kalian. Ketaatan merupakan suatu pengakuan. Inilah makom-makom Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tiada Tuhan selain Allah, Nabi, Rasul, dan utusan. Oleh karena itu wujud daripada penerimaan nikmatnya Allah ini, inilah kita harus memperhatikan bagaimana kita melaksanakan suatu makom sholat. Karena sholat ini harus kita bermakom di syahadat. Karena hanya syahadat inilah yang benar-benar yang menghadap merupakan suatu saksi. Kemudian yang naik yang ke Allah ini hanya selain utusan Rasul dan Nabi. Inilah perwujudan kita ini umat akhir zaman. Prosesnya wujud daripada makhluk yang dari saripati tanah, saripati air, saripati angin, dan saripati api, hingga terbentuklah suatu wujud daripada setetes darah jadi segumpal daging, kemudian air jadi tulang, kemudian angin ini jadi urat, dan api ini menjadi darah. Perwujudan empat ini benar-benar terbentuknya suatu jasmania, maka disitulah perjanjian peniupan antara ruh. Benar-benar sudah taat, wujud daripada janji, inilah makomnya syahadat. Syahadat inilah yang bersaksi, makomnya sifatnya ruh. Seluruh bagian ta'ilo pitua lowombu, maka perhatikanlah suatu perjalanan mi'rajnya Rasulullah dan mi'rajnya ta'ilo pitua lowombu menerima perintah-perintah Allah. Oleh karena itu ta'ilo pitua lowombu membangkitkan kembali ajaran-ajaran yang tidak dipahami oleh umat akhir zaman. Oleh karena itu ajaran Nabiullah Sayyidina Muhammad ini mari kita renungi, mari kita pahami. Berangkat dari istinjah jasad, kemudian istinjah sifat dan rohani. Inilah yang kita harus renungi. Berarti kita sudah benar-benar sudah memahami, berarti kita sudah mengimani. Mengimani berarti sudah menjalankan perintah-perintah Allah yang telah disyariatkan oleh Nabiullah Sayyidina Muhammad. Berarti kita sudah mengakui. Inilah makamnya salawat. Salawat merupakan suatu mengakui atas ilmu yang telah diajarkan oleh Nabiullah Sayyidina Muhammad. Nanti itu umatku melewatiku, nanti itu doa kalian benar-benar dihadapkan ke Allah. Doa kita tanpa melewati ruh, berarti doa kita ini tidak akan sampai ke Allah. Ruh yang dimaksud ini makamnya syahadat, sifatnya ruh, rohani ruh, ruhunya ruh dengan nurunnya ruh. Nanti itu kalian mengenal makam kerajaan Allah disebut empat cahaya. Inilah nurunya Allah. Perhatikanlah makom ilmu yang sudah digamblangkan oleh ta'ilo pitu alawambu ini. Karena ta'ilo pitu alawambu ini benar-benar yang sudah memasuki kerajaan Allah dan sudah menembus surganya Firdaus. Inilah merupakan suatu pengulangan, memperjelas suatu wujud surga Firdaus, yang mengenal suatu surga Firdaus yang hanya yang dari surga Firdaus. Mengenal surganya Allah hanya yang dari surga Allah. Inilah makom-makom utusan dan makom-makom Rasul dan Nabi dengan sifatnya bumi. Inilah yang disebut sifatnya ruh. Benar-benar seluruh bagian ta'ilo pitu walawambu memperhatikan ajaran ini, mendapat keberkahan dari Nabiullah Sayyidina Muhammad dan mendapat suatu jaminan dari Allah. Seluruh doa kalian akan dikabulkan apabila kalian sudah melaksanakan perintah-perintah Allah yang telah digamblangkan oleh ta'ilo pitu wahlawambu ini.
Oleh karena itu, bagaimana kalian sudah memiliki istinja, sudah memiliki junub, dan sudah memiliki wudu, berarti salat kalian benar-benar sudah berwujud. Namun kalian tidak beristinja dan tidak junub dan tidak berwudu, maka salat kalian itu tidak diterima. Inilah benar-benar firman-Nya Allah, karena hanya Allah yang menyukai kepada orang-orang yang berwujud kesucian, suci makomnya rohani, dan suci makom sifat, dan suci makom jasmania, benar-benar sudah berwujud, maka salat kita ini sempurna, karena salat ini merupakan suatu wujud pengakuan. Benar-benar sudah menerima perintah dari Allah, berarti sudah menjalankan. Menjalankan berarti sudah berwujud makom-makom kalimat-kalimat la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Seluruh bagian ta ilo pitu alawambo, pahamilah renungilah. Benar-benar kalian sudah menjalankan, maka kalian dapat merasakan suatu wujud janjinya Allah ini. Karena Allah ini sudah berjanji, apabila kalian semua benar-benar menjalankan perintah-perintah Allah ini yang sudah digambelangkan oleh ta'ilo pitu alawambu, maka kalian diberikan keberkahan oleh Allah. Apa yang menjadi kekurangan kalian, maka Allah Maha tahu. Maka disitulah Allah yang dapat menyempurnakan apa yang menjadi kekurangan kalian, karena kalian benar-benar sudah berwujud la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Oleh karena itu, kerusakan umat akhir zaman hanya tahu menyebut la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, namun tidak memahami apa yang dikandung. Kalau benar-benar kalian sudah berwujud la ilaha illallah, berarti kalian sudah mengistinjakan 17 rakaat, telah menjudupkan 17 rakaat, dan telah mewudukan 17 rakaat. Inilah benar-benar yang sudah berwujud kalimat la ilaha illallah. Tiada Tuhan selain Allah. Muhammad Rasulullah. Nabi Muhammad itu Rasul dan utusan. Benar-benar perwujudan ta'ila pitualawambu ini yang diutus oleh Allah dapat membangkitkan ajaran Nabiullah Sayyidina Muhammad yang telah disia-siakan oleh umat akhir zaman ini. Maka malam ini ta'ila pitua diperintahkan membangkitkan seluruh ajaran Nabiullah Sayyidina Muhammad agar umat akhir zaman ini kembali memahami dan berwujud istinja 17 rakaat dan junub 17 rakaat dan wudu 17 rakaat. Apabila kalian ingkari dan abaikan, maka kalian bersiap-siaplah menerima ajabnya dari Allah. Perhatikan kalam-kalam Allah ini. Benar-benar kalian memperhatikan, maka Allah memberikan keberkahan yang menjalankan istinja 17 rakaat, junub 17 rakaat, wudu 17 rakaat. Berarti sudah benar-benar wujud daripada ketaatan, menjalankan perintah-perintah Allah. Oleh karena itu ta'ila pitua mempersiapkan kalian. Jangan sampai kalian hanya pendengar, karena ta'ila pitua ini ditugaskan untuk menyelamatkan kalian, namun kalian benar-benar hanya menyia-nyiakan kalian sendiri yang mendapat ajab dari Allah. Namun kalian memperhatikan ajaran-ajaran ini yang telah diperintahkan oleh Allah. Bangkitlah kembali ilmu awal zaman dan ilmu akhir zaman, yang selama ini umat akhir zaman yang telah mengabaikan, cuma tahu membersihkan jasad, namun tidak pernah membersihkan sifat, tidak pernah membersihkan rohani. Maka ta'ila pitua ini diperintahkan dapat meluruskan kembali makom-makom kesucian. Seluruh bagian ta'ila pitua lawambu, mari kita sucikan makom jasmania, mari kita sucikan makom sifat dan makom rohani.
maka kalian benar-benar penghuni-penghuni surga muqarrabin. Karena ta'ilo pitua ini yang benar-benar yang Allah pusakai dengan makom-makom ilmu awal zaman dan ilmu akhir zaman. Tidak ada satupun yang dapat memasuki langit, jin, iblis. Oleh karena itu, umat akhir zaman kalau masih berwujud sifatnya jin dan sifatnya iblis, bagaimana kalian dapat menembus makom langit? Oleh karena itu, ta'ilo pitua wujud cinta kasih kepada kalian semua. Mari direnungin dan mari dipahami. Bacalah ajaran yang telah diperintahkan oleh Allah ini, agar kalian benar-benar ditempatkan di surga muqarrabin. Bagaimana wujud kita mendapatkan suatu jaminan? Berarti benar-benar sudah menjalankan suatu ajaran Nabiullah Sayyidina Muhammad. Diperhatikan agar kalian benar-benar bisa memahami dan bisa berwujud makom-makom istinja, junub dan wudu. Nanti itu kalian mendapat jaminan. Oleh karena itu tidak ada satupun yang dapat meminum air ainul hayat yang hanya selain yang dipusakai. Karena ta'ilo pitua ini atas kehendak Allah diperintahkan di dalam suatu kalamnya ainul hayat. Ta'ilo pitua menerima kalam dari Allah. Segera kamu minumlah air ini dan segera kamu celuplah jasadmu ini di dalam kolam ini. Inilah air keabadian. Makanya ta'ilo pitua benar-benar menerima suatu keabadian. Inilah wujud perjalanan ta'ilo pitua lowombo. Benar-benar menggamblangkan kepada kalian. Makanya ta'ilo pitua lowombo selalu muncul di hadapan kalian agar kalian kembali ke jalan yang benar, ajaran-ajaran yang telah disyariatkan oleh Nabiullah Sayyidina Muhammad. Maka imanilah dan jalankanlah perintah-perintah Allah ini. Benar-benar kalian menjalankan perintah Allah, kalian sendiri dapat merasakan suatu jaminan-jaminan dari Allah ini. Berangkat dari suatu wujud jaminan apabila kalian benar-benar merasakan sakit, maka itulah Allah akan bebaskan dalam suatu wujud kesakitan. Inilah wujud cinta kasih Allah kepada hamba-hamba yang telah menjalankan perintah-perintah Allah. Maka Allah itu selalu menyelamatkan kita semua. Oleh karena itu jangan ingkari, jangan abaikan pertolongan Allah ini. Apabila kalian benar-benar sudah berwujud, alhamdulillahirabbil alamin. Inilah wujud daripada kesaksian. Kesaksian merupakan suatu pengakuan. Berarti kalian sudah menjalankan ilmu yang telah disyariatkan oleh Nabiullah Sayyidina Muhammad. Janganlah suatu makam-makam la ilaha illallah ini kalian hanya berkibar di suatu sabutan, namun sifat kalian, rohani kalian tidak berwujud la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Benar-benar kalian sudah berwujud la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Berarti kalian sudah memiliki istinja, junub dan air wudu, salat, puasa, zakat dan haji ini merupakan wujud kesempurnaan yang telah Allah perintahkan kepada Nabiullah Sayyidina Muhammad agar umat akhir zaman ini benar-benar menjalankan suatu ajaran, maka itulah mendapat suatu kendaraan melewati makamnya, sifatnya Muhammad, kemudian rohani Muhammad, ruhnya Muhammad dengan nurunya Muhammad. Nanti itu kalian menyatu dengan surga Allah. Doa umatku tanpa melewatiku, maka doa umatku tidak akan sampai ke Allah. Karena kita mengabaikan sifatnya Muhammad, rohaninya Muhammad, ruhnya Muhammad, nur Muhammad,
perwujudan ta'ila pitua lombu ini menjalankan perintah-perintah Allah, maka seluruh bagian ta'ila pitua lombu malam ini benar-benar kalian sudah memiliki istinja junub dan air wudu. Berarti kalian sudah mengakui atas perwujudan sifatnya Muhammad, rohani Muhammad, ruhunya Muhammad, nurunnya Muhammad. Jika bukan karena engkau wahai Muhammad, aku tidak akan ciptakan alam semesta ini. Aku ciptakan sesuatu karena engkau Muhammad, dan aku ciptakan engkau Muhammad karena aku. Inilah kalam-kalamnya Allah. Awalu mahalakallahu ta'ala nurunnya Allah, dan awalu mahalakallahu ta'ala nurunnya Muhammad. Inilah yang disebut la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Seluruh bagian ta'ila pitua lawambum benar-benar sudah menjalankan ajaran ilmu-ilmu yang telah disyariatkan. Berarti sudah menyatu dengan sifatnya Muhammad, menyatu dengan rohaninya Muhammad, menyatu dengan nurnya Muhammad, dan menyatu dengan nurnya Allah. Ta'ila pitua ini diperintahkan menjalankan makom-makom ilmu ini dapat untuk meluruskan kembali. Berarti kalian semua sudah menjalankan, berarti benar-benar suatu makom jasmania, sifat dan rohani benar-benar sudah berwujud. Kemuliaan-kemuliaan inilah makomnya Thayyibah. Kemuliaan ini makomnya Thayyib. Inilah makom-makom langit. Inilah perwujudan yang telah dipaparkan oleh ta'ila pitua lawambu. Seluruh bagian ta'ila pitua lawambu. Malam ini renungilah bagaimana kalian menyatu dengan sifatnya Muhammad, menyatu dengan rohani Muhammad, menyatu dengan ruhnya Muhammad, menyatu dengan nurnya Muhammad. Nanti itu kalian benar-benar menyatu dengan nurnya Allah. Awwalu mahalakallahu ta'ala fi ilmi al-insanu siru wa ana siru. Aku ini rahasia di dalam insanu. Insanu ini Muhammad. Kemudian Muhammad ini merupakan rahasia Allah. Inilah makom-makom insanu. Perhatikan kita ini hembusan dari insanu. Pericikan nurnya dari Muhammad. Berangkat dari sifatnya nur Muhammad. Berangkat dari kemudian rohani nurnya Muhammad. Dengan ruhu nurnya Muhammad, dengan nurnya Muhammad, makom-makom ilmu 4. Oleh karena itu Nabiullah Sayyidina Muhammad ini benar-benar dibedah karena memperjelas makom sifatnya Muhammad dan rohani Muhammad, nur Muhammad, ruh Muhammad dengan nur Muhammad. Inilah wujud pembedahan agar kalian semua tahu apa yang dibedah. Inilah memperjelas sifatnya Muhammad dengan rohani Muhammad, ruh Muhammad dengan nur Muhammad. Benar-benar terbungkus dengan sifatnya Allah. Inilah sifatnya nurnya Allah dengan ruh nurnya Allah, dengan ruh nurnya Allah, dengan nurnya Allah. Inilah disebut 4 cahaya. Perwujudan makom-makom ilmu 4 ini yang benar-benar digambelangkan oleh ta'ila pitua lawambu. Apakah selama ini seluruh bagian ta'ila pitua lawambu ini benar-benar memperhatikan sifat Muhammad, memperhatikan rohani Muhammad, ruh Muhammad dengan nur Muhammad. Inilah yang berwujud di dalam makom jasmania. Jasmania prosesnya dari 4 unsur sifat dan rohani. Maka inilah wujud daripada makom kolbu kenabian. Inilah yang diperjelas pembedahan agar kalian dapat memperhatikan perwujudan ta'ila pitua ini dibedah. Inilah nama yang sama. Kemudian Mi'raj inilah nama bapaknya. Perhatikan wujud daripada nama awal zaman dan nama akhir zaman.
perhatikan seluruh bagian otak ilo pitu alomombu yang benar-benar sudah mengenal sifatnya Muhammad, rohani Muhammad dengan ruh Muhammad, nur Muhammad. Nanti itu kalian mengenal sifatnya Allah, rohani Allah, ruh Allah dengan nurnya Allah. Nanti itu kalian benar-benar menuju ke kadim Allah. Para wujudan otak ilo pitu alomombu ini benar-benar ditugaskan oleh Allah karena di dalam kalbunya ini memiliki sifatnya Muhammad, rohani Muhammad, ruh Muhammad, nur Muhammad. Inilah yang dibeda 4 cahaya di dalam kalbu letak ilo pitu alombu ini yang terbungkus dengan 4 nurnya Allah. Benar-benar sudah digamblangkan makom-makom rahasia yang berwujud di dalam kalbu letak ilo pitu alombu. Yang sekarang ini sudah digamblangkan, tinggal seluruh bagian otak ilo pitua. Bagaimana kalian menjalankan perintah-perintah Allah ini, maka mendapat satu keberkahan dari Allah dan mendapat syafaat dari Nabi-Nabiullah. Benar-benar kalian menjalankan perintah-perintah yang sudah digamblangkan oleh ta'ilo pitu alawambu'u, maka kalian sudah menyatu dengan sifatnya Muhammad, menyatu dengan rohani Muhammad, menyatu dengan ruh Muhammad, menyatu dengan nur Muhammad. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Jangan sampai kalian hanya bermakom di sebutan, namun tidak memahami sifat Muhammad, tidak memahami rohani Muhammad, ruhnya Muhammad dengan nur Muhammad. Inilah para wujudan letak ilo pitu alomombu. Tidak ada satupun yang naik ke kerajaan, naik ke surga Firdaus, hanya selain yang dipusakai oleh Allah. Oleh karena itu kalian semua melewati para wujudan letak ilo pitu alomombu ini. Inilah yang kalian renungi. Kalian pahami, doa kalian tanpa melewati sifat Muhammad, tanpa melewati rohani Muhammad, ruh Muhammad dengan nur Muhammad, maka doa kalian tidak sampai ke Allah. Inilah wujud daripada makom-makom ilmu yang telah digamblangkan oleh ta'ilo pitu alawambu, wujud cinta kasih kepada kalian, maka Allah memberikan keberkahan kepada kalian. Dan Nabiullah memberikan syafaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.